Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Hidayah Muhammadiyah di Desa Gempol Pading, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, yang sama-sama mengharapkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan untuk kembali duduk di majelis ilmu, kembali lagi memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala di dalam rangka untuk menunaikan kewajiban-kewajiban Allah, yaitu di antara kewajiban-kewajiban Allah yaitu menuntut ilmu. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu yang dimaksud ilmu agama, wajib bagi setiap muslim. Kalau kita ngaku sebagai seorang yang muslim beragama Islam, maka kita wajib belajar agama. Apa saja yang wajib, yang mana itu yang mengantarkan kita untuk bisa merealisasikan ibadah kepada Allah, itu yang wajib. Ya. Jadi kita wajib misalnya belajar tauhid. Tidak boleh kita menyembah kepada selain Allah, itu wajib kita belajar. Kita belajar sholat, wajib, karena sholat wajib. Kita belajar rukun iman, rukun Islam, itu wajib. Itu hukumnya wajib setiap muslim. Ya, setiap muslim wajib. Oleh karena ya, disinilah ya, di masjid yang kita cintai ini, di masjid yang mulia ini, ya, kita sama-sama belajar. Ya, untuk membahas kitabullah, firman Allah Subhanahu wa taala, membahas sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita semuanya butuh belajar. Ya. Baik yang tua maupun yang muda, kita semuanya butuh. Ilmu Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas sekali. Ya, sangat luas sekali. Ibaratkan kita berada di tengah samudra, kemudian kita mencelupkan jari jemari kita, lalu kita angkat lagi, ya, itu saja ilmu yang kita miliki. Sedangkan ilmu Allah Subhanahu wa taala ibaratkan samudra itu, ya, sangat luas sekali. Oleh karenanya tidak ada yang bisa disombongkan dari kita, ya. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, suatu kehormatan kita bisa hadir di sini, ya, menyapa bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang sangat kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tema pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas, akan kita sebutkan amalan-amalan yang akan menggugurkan dosa-dosa kita. Siapa di antara kita yang tidak berdosa, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah? Pasti kita pernah melakukan dosa. Kita pernah terjatuh, terperangkap di dalam perbuatan dosa. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak akan bisa kita masuk surga kalau ada dosa pada diri kita. Oleh karenanya, agar dosa itu bisa terhapus, Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, ini termasuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan sebuah amalan untuk menghapuskan dosa-dosa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam Al-Qur'an, ya, surat Asy-Syura ayat yang ke-30. Allah mengatakan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Allah mengatakan segala musibah yang menimpa kalian, ya, disebabkan perbuatan-perbuatan kalian sendiri. Jadi setiap bencana yang menimpa kita,
Setiap ujian, cobaan yang menimpa kita itu hakikatnya adalah karena perbuatan kita sendiri. Kita zalim kepada diri kita sendiri. Kita zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menunaikan hak-hak Allah Azza wa Jalla. Kita lalai, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ya'fu an katsir, dan Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat banyak memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Subhanallah. Ya, ini kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya marilah kita ketahui amalan-amalan apa saja sih yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita ini, agar kita nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang bersih, ya, yang tidak ada dosa, yang mana kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita ketahui, ya, bahwasanya setiap dosa yang kita lakukan itu tercatat. Setiap dosa yang kita lakukan itu tercatat, tidak luput catatannya. Ya, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui segala apa yang kita lakukan. Itu yang harus kita pahami. Jadi jangan ketika kita berbuat dosa, kita tahu itu dosa, kemudian kita berbuat, lalu mentang-mentang berbuatnya di tempat yang sembunyi, tidak diketahui banyak orang, kemudian seenaknya begitu saja. Lah, Allah Subhanahu wa taala pasti tahu, dan Allah Subhanahu wa taala alim, yaitu Maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika dosa kita segunung, ya, atau lebih bahkan, ya, karena dosa itu kan gaib, sesuatu yang gaib, tidak kita nampak. Ya, seandainya dosa itu bisa nampak, ya, maka kata para ulama, tidak ada yang mau, ya, duduk bersamaku. Atau jika dosa itu mengeluarkan sebuah bau, bisa dicium aromanya, aroma busuknya, niscaya orang-orang tidak akan mau, ya, duduk di samping kanan atau di samping kiriku. Ya, orang-orang tidak akan mau mendengarkan kajian-kajianku misalnya. Ya, itulah, ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perlulah kita mengkaji ini, sangat penting sekali. Karena kita manusia biasa, gitu. Kita manusia biasa yang mana pasti memiliki kekhilafan, kesalahan. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti pernah melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang bukan orang yang tanpa kesalahan, bukan orang yang tidak pernah melakukan dosa, bukan itu yang menjadi sebaik-baik orang, tidak. Sebaik-baik orang adalah ketika melakukan dosa, senantiasa kemudian bertaubat kembali kepada Allah, menyesali perbuatannya. Oleh karenanya di antara penggugur dosa yang pertama, yaitu yang pertama adalah apa? Taubat. Taubat. Dan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertaubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, lihat. Kita ini pendosa, akan tapi Allah Subhanahu wa taala masih memanggil kita dengan sebutan iman. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak sayang sama kita ini? Terkadang kita saja yang terlampau durhaka kepada Allah. Ya. Allahul musta'an. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertaubatlah kalian dengan taubat yang sebenar-benarnya. La tai'asu mir rauhillah. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, jangan kalian pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat. Betapa banyak dikisahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam
Orang-orang yang bertobat kembali kepada Allah, kemudian mereka diampuni dosa-dosanya, kemudian mereka masuk surga. Tobat penghapus segala macam dosa. Orang-orang kafir jika mereka bertobat, masuk di dalam agama Allah Azza wa Jalla, bersyahadat, berikrar, setelah mereka hidup kelam dengan penyembahan-penyembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dengan keyakinan-keyakinan yang batil, kemudian mereka kembali kepada Allah, mengikrarkan 2 kalimat syahadat, maka dosanya diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan orang-orang yang ahli maksiat, fajir, fasik, kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah, dan Allah sangat senang ketika melihat hamba-hambanya berbondong-bondong untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita masih ingat sebuah kisah yang diriwayatkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka? Rasulullah SAW pernah mengisahkan tentang taubat orang yang pernah membunuh 99 orang. Subhanallah. Kira-kira ini dosanya seperti apa? 99 orang. Membunuh 1 orang itu, ya, itu dosa besar. Membunuh 1 orang itu dosa besar, ya, dan termasuk diantara dosa papan atas, ya, termasuk dosa papan atas yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Al-Kabair, yaitu kumpulan dosa-dosa besar, ya. Dimasukkan yaitu al-qatl, membunuh, itu termasuk dosa besar. Nah, ini bukan hanya 99. Subhanallah. Lihat. Akan tetapi orang ini di dalam hatinya memiliki keinginan yang sangat kuat untuk kembali kepada Allah, kembali ke jalan yang lurus. Tidak putus asa dari rahmat Allah. Dosa yang begitu besar, ingin dia kembali kepada Allah, memiliki fitrah yang baik. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung akhirnya. Ya, oleh karenanya tidak boleh kita sombong sekarang ini. Kita melakukan ketaatan-ketaatan tidak boleh sombong. Kemudian meremehkan orang-orang yang bermaksiat, tidak boleh. Ya, itu bukan ciri orang yang beriman. Ketika kita melakukan taat, kemudian kita meremehkan orang-orang yang belum taat. Ya, kemudian apalagi kita main vonis. Ya, orang-orang di depan itu misalnya enggak ke masjid, kita vonis. Oh, neraka itu. Wong iku neraka itu. Enggak boleh itu. Itu enggak boleh, bukan tugas kita. Ya, bukan tugas kita. Ya. Oleh karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Ya, ada seorang yang beramal dengan amalan penduduk surga, taat terus sampai jarak antara dia dengan surga itu cuma sejengkal saja, sedikit lagi masuk surga, mati masuk surga. Kemudian dalam hadis dilanjutkan, fayasbiqu alaihil kitab, akan tetapi takdir berkehendak lain. Fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha, kemudian mau mati beramal dengan amalan penduduk neraka, kemudian mati dalam keadaan su'ul khotimah, kemudian dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Hati-hati. Kita tidak tahu apakah kita istiqomah atau tidak. Oleh karena kita terus berdoa kepada Allah. Tidak boleh ada kesombongan di dalam hati kita ini. Oleh karena Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang lain mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada sebiji sawi,
Atau dalam tafsiran yang lain itu molekul yang paling kecil, dzarrah itu. Tidak mesti biji sawi, tapi molekul yang paling kecil dari kesombongan. Ya, tidak boleh ada kesombongan. Karena kita tidak pantas untuk sombong. Yang pantas untuk sombong hanya Allah. Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Karena Allah punya segalanya. Sedangkan kita, semua yang kita miliki sekarang adalah titipan. Oleh karenanya ketika orang tua kita misalnya diambil oleh Allah, atau anak istri kita atau kerabat kita diambil oleh Allah, apa yang kita ucapkan? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Subhanallah. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu dalam lanjutan hadis yang tadi, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Ya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ada di antara kalian orang-orang yang dari kecilnya mungkin fajir, berbuat maksiat, tidak ada dosa kecuali sudah dilakukan. Bahkan dapat rekor muri, tukang dosa. Subhanallah. Akan tapi hatinya ini bersih. Ya, maksudnya memiliki setitik cahaya untuk kembali dia kepada Allah. Gelisah dia saat melakukan dosa itu. Ya. Bahkan dikatakan hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dhira. Seandainya dia mati masuk neraka, jarak antara dia dengan neraka itu sudah sangat dekat, 1 jengkal. Faisbiqu alaihil kitab, akan tapi takdir berkehendak lain. Fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Kemudian dia bertaubat di akhir hayatnya, lalu beramal dengan amalan penduduk surga. Di antara amal penduduk surga senantiasa bertaubat. Kemudian dosa-dosanya yang sangat besar itu diampuni oleh Allah, mati dalam keadaan husnul khotimah, masuk surga. Ini yang terjadi kepada orang yang kita kisahkan tadi, 99 orang yang satu orang tapi membunuh 99 orang itu. Dalam hatinya ini pengen taubat. Akhirnya ya konsultasi kepada seseorang, minta petunjuk. Kira-kira di mana ya saya bisa mau bertobat lah. Saya tanya siapa gitu. Ya, siapa kira-kira ustadznya gitu. Siapa yang bisa saya tanya gitu. Ahli ilmu kah atau siapalah pokoknya yang bisa saya tanya untuk memberikan arahan-arahan agar saya bisa bertaubat. Karena awam, tidak tahu apa-apa tentang masalah agama Allah. Itulah seharusnya ketika kita tidak paham agama Allah, maka Allah mengatakan fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlu dzikir. Tafsir ahlu dzikir itu adalah ahlul Quran. Ahlul Quran itu adalah ahlu ilmi. Ya. Jadi kepada orang yang berilmu. Jika kita tidak tahu permasalahan agama, jadi jangan ijtihad sendiri. Belum tahu ilmu apa-apa tiba-tiba ijtihad sendiri, tidak boleh. Kita harus bertanya. Ya, ketika kita tidak tahu terbentur suatu masalah, nggak tahu kita hukumnya, maka silakan tanya kepada ahli ilmu. Yang mana ahli ilmu sudah mengkaji itu di kitab-kitab para ulama, mengkaji di hadapan para masyayikh, dimusyawarakan, ya, kemudian didiskusikan, terjadi dialog dan lain sebagainya. Ya. Kemudian diberilah dia petunjuk orang-orang itu untuk ke tempat silakan pergi, misalnya ibaratkan pergi sajalah ke desa Gempol Pading, ya. Pergilah dia. Ya. Akhirnya sampai dia ketemu ada orang di sini, tapi
ternyata dia bukan ahli ilmu. Ya, nampaknya saja ahli ilmu, ya. Dia cuma ahli ibadah. Tapi tidak setiap ahli ibadah itu ahli ilmu. Ya. Ini perlu dicatat. Tidak setiap ahli ibadah ahli ilmu. Kadang orang memang rajin dia ibadah, tapi ditanya masalah-masalah agama tidak tahu dia. Karena dia mengamalkan apa yang sudah diketahui saja. Ya. Kaidah-kaidah, kemudian ayat-ayat Allah, tafsir-tafsir belum tahu, tidak tahu. Ya, ini orang ini tanya kepada orang yang seperti ini tipenya. Akhirnya bagaimana? Apakah bisa saya bertobat? Sedangkan dosa saya ini ya ibaratkan sudah banyak. Saya ini sudah ya bisa dikatakan memecahkan rekor muri lah. Ya, 99 saya bunuh. Ya. Wis mari tak ibarat kasarane aku wis mateni 99 wong. Ya gitu. Ya. Akan tapi orang yang ditanya ini kan bukan ahli ilmu sehingga jawabannya tidak menyejukkan. Apa 99? Mana ada tobat bagimu? Dosamu terlalu banyak, tidak pantas kamu tobat. Orang mau tobat tapi digitukan. Kira-kira gimana? Ya, kira-kira gimana? Ibaratnya yang tanya itu apa? Kalau bahasa kasarnya itu jenenge apa? Level penjahat lah. Penjahat tapi yang paling jahat. Apa itu kira-kira? Ya, wis pokoknya kelas kakap lah. Ya, bajingan pol. Ya, kalau bahasa kasar ya. Bajingan pol sudah. Orang mau tobat kok dikata enggak ada tobat katanya. Enggak ada tobat bagimu. Kamu tidak mungkin bisa bertobat, tidak akan mungkin tobatmu diterima. Waduh. Mendidih otak dia ini. Ya, wah, saya mau tobat tak boleh. Wah, sikat pisan wis. Ya, akhirnya dibunuh orang itu. Pas genap 100. Ya, pas 100. Bayangkan. Ya, 100 orang dibunuh. Akan tapi hatinya ini masih bergejolak. Saya ini pengen terus kembali. Ya. Ya karena tadi itu khilaf itu tadi. Orangnya sih mau tobat kok enggak boleh. Gitu loh. Kok katanya enggak ada tobat. Akhirnya sekarang dia ditunjukkan oleh seseorang untuk bertanya kepada ahli ilmu. Wah, ini sekarang ketemu ahli ilmu beneran. Ya. Ahli ilmu itu memiliki kasih sayang kepada kaum muslimin, rahmat kepada kaum muslimin. Ya. Ketika ada kaum muslimin bersalah, ketika ada kaum muslimin berdosa, ayo sini. Ayo kita duduk bareng. Apa sih masalahnya? Apa masalahnya? Jadi enggak main vonis kemudian main tuding gitu enggak. Ayo sini. Diskusi. Apa yang mau kamu utarakan? Kemudian akhirnya ya saya telah membunuh 99, kemudian ya kemarin kelepasan jadi 100 ya. Tambah 1 jadi 100 orang. Apakah masih bisa saya bertobat kepada Allah ini ya? Orang yang berilmu ini sewenangnya luar biasa. Ya, itulah ciri orang yang berilmu. Ketika ada orang bertobat senangnya luar biasa. Karena Allah senang sekali dengan orang yang bertobat. Masa iya orang bertobat dah boleh? Ya akhirnya ahlan wa sahlan, pintu tobat terbuka lebar untukmu. Bertobatlah kamu kepada Allah. Ya, memohon ampunlah kamu kepada Allah dan kemudian jangan kamu kembali lagi ke tempat asalmu karena tempat asalmu itu kumpulan orang-orang yang buruk. Nah, ini ada faedah bahwasanya bi'ah sholihah, lingkungan yang baik itu sangat penting dalam kehidupan. Ketika lingkungan kita ini rusak, kita bisa tertular jadi rusak. Oleh karenanya kita perbaiki lingkungan kita ini dengan kegiatan-kegiatan positif, terutama untuk para remaja-remaja, ya, sehingga lingkungan kita ini barokah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya dikasihlah petunjuk orang tersebut, silakan kamu pergi ke tempat itu, tempat A ya, untuk bertobat kepada Allah karena di sana tempatnya orang-orang baik. Ya ibaratkan sanalah mondok saja di sana. Ya insya Allah di sana banyak orang-orang baik. Akhirnya sudah pergi ke tempat tersebut. Sebelum sampai ke tempat tersebut wafat. Bayangkan, wafat, meninggal.
Sampai-sampai malaikat itu apa? Tukaran. Ya, cara bahasanya itu kayak tukaran gitu, rebutan lah. Malaikat azab sama malaikat rahmat. Ini masuk surga ini masuk neraka ini. Lah belum tobatnya belum terrealisasi kok, belum sampai, belum tutup gini. Kemudian yang malaikat rahmat, sudah ada niatnya di dalam hatinya sudah tobat ini. Kemudian akhirnya turunlah malaikat untuk menengahi, ayo diukur saja, diukur, ya. Lebih dekat mana tempat dia kemaksiatannya atau tempat tobatnya? Akhirnya tempat tobatnya itu lebih dekat sehingga orang tersebut ya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Bayangkan, taubat menghapuskan seluruh dosa. Kurang besar apa dosanya itu? 100 orang, 99 plus 1. Ya. Oleh karena taubat, bertobat kepada Allah, ya, dan taubat ada syaratnya. Taubat itu apa? Ada syaratnya. Syarat taubat yang pertama adalah menyesal, harus menyesal. Ya, tidak boleh kita kemudian berbangga diri. Ya, kita ini dulu muda-mudanya mantan begal. Ya, mudanya kita ini dulu misalnya mantan apa? Begal. Kira-kira begal itu soleh atau tidak soleh? Ya, buruk lah ya, fasik ya. Kemudian kita berbangga sama anak kita misalnya. Nak, bapakmu ini tukang begal kelas kakap dulu. Ya, dihormati, disegani sedesa Gempol Pading. Mas, bangga dengan maksiat tidak boleh. Ya sudahlah, kalau sudah tobat, tidak usah diceritakan yang masalah dahulu-dulu itu. Tidak perlu. Ya. Nanti takutnya kita bangga dengan kemaksiatan. Ya. Misalnya kita dulu ini, ya mohon maaf, ya suka gondol anak wong. Apa istilahnya? Ya, suka gondol anak wong. Ya. Kemudian bangga. Masya Allah, alhamdulillah pula. Ya. Alhamdulillah itu. Astagfirullah, ya. 10 orang sudah saya gondol ini. Ya. Gak boleh dosa tidak boleh kayak gitu. Ya, dibanggakan. Oleh karena Nabi mengatakan la yadkhulul jannah al mujahirun. Tidak akan masuk surga orang yang bangga dengan dosa. Orang dosa itu kan aib. Sembunyi, malu. Ini bangga. Ya, oleh karenanya sekarang ini subhanallah, dahulu ya tahun-tahun 90-an ya, tahun-tahun ya pokoknya zaman-zaman dahulu orang sekarang jalan laki-laki perempuan bukan mahram itu kan aib itu. Sekarang kira-kira aib atau enggak? Udah aib. Ya, bahkan nongkrong, bahkan sama bapaknya difasilitasi. Astagfirullahaladzim. Boleh, iya, gak apa-apa wis le. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah ini. Ya. Bayangkan, bangga dengan maksiat. Dulu kita tukang minum, ya. Level kalau cuma sak botol. Zaman aneh itu 1 krat. Ya. Sak botol-botolnya saya minum. Ya. Sampai segitu bangga dia. Jangan cuma minumannya, botolnya tak lek bisa. Bangga dengan maksiat. Tidak boleh itu. Harus menyesal betul-betul. Nah, itu syarat tobat itu. Tidak boleh bangga. Ya, tidak boleh bangga dengan kemaksiatan. Ya sudah, tutup karena Allah sudah menutup aib kita. Kita tutup rapat-rapat itu. Ya, kita tutup itu sudah. Itu masa lalu, ya semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Kemudian yang berikutnya adalah ya berazam untuk tidak mengulangi lagi. Ya, berazam, bertekad, adalah enggak usah lah, saya enggak usah melakukan kemaksiatan ini lagi. Ya, misalnya saya ini kan dulu tukang judi, misalnya. Ya, jadi kartunya itu dibakar sekalian. Jangan kemudian dipajang, kenang-kenangan, ditaruh di ruang tamu. Ya, mantan pejudi. Ya, jangan.
Itu namanya apa? Ya, tidak berazam, tidak bertekad. Nanti kalau ada teman yang lama dulu bertamu, ayo main mana yuk. Wah itu, ya, wis lali carane. Ayo murojaah. Wah itu, ya, bahaya itu. Ya, jangan. Ya sudah. Ketika kita dulu peminum, ya pemabuk misalnya, udah botolnya itu sudah buang semua, jauh bisa dipajang, dikasih ke lemari tersendiri, botol yang ya pokoknya whisky lah botol, mereknya beda-beda dipajang. La haula wala quwata illa billah. Itu dah boleh. Ya, kita harus menyesal kemudian berazam tidak mau lagi. Ya, bertekad untuk tidak mau lagi kembali. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian jika kedzaliman itu berkaitan dengan hak manusia, ya, berkaitan dengan hak manusia, maka harus kita kembalikan, harus kita minta maaf. Ya, misalnya kita pernah mencuri dahulu, misalnya zaman-zaman kita sekolah dulu lah, ya, kita beli es tidak pernah bayar, ya. Dulu misalnya beli bakso, ya, bayar 5.000 minta kembalian 10.000, ya. Nah itu cobalah, ya, renungi itu. Ya mungkin antum pernah kayak gitu. Ah, sekarang datangi sekolah antum yang dulu, ya, minta maaf, ya, minta maaf saja. Kalau minta ganti ya bisa ganti, ya. Kalau diikhlaskan alhamdulillah, ya. Kalau ayo gantiin yang dulu, sama penjualnya misalnya, Ustadz penjualnya sudah mati Ustadz, ya cari ahli warisnya. Kalau udah ada lagi pindah kota misalnya, merantau, kemudian sedekahkan atas nama dia. Itu cara bertobat kalau berkaitan dengan manusia, kezoliman sesama manusia. Kita pernah mencuri, ya, apa misalnya? Mencuri apa? Mangga orang. Ya, nah ini misalnya anak-anak ini, ya, mencuri mangga orang. Waduh wis mateng iki. Koyoke ya kok koyoke gak ono wong ro iki, ya. Wah sikat wis luwe iki. Ya, kayak rujaan. Ya, akhirnya ya itu tadi gak barokah. Ya, ketika kita pernah melakukan itu, kita harus datangi, minta maaf, minta penghalalan, ya, barulah bisa tobat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau tobat itu ada syaratnya, ya, agar kita juga tidak kembali. Ya, kita bertekad, berazam, kemudian menyesal, tidak mengulanginya lagi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita adalah taubat. Taubat itu mulia. Ya, taubat itu mulia. Kita bisa bertobat kapan saja. Tidak ada batas waktunya. Sekarang kita bertobat, nanti bertobat. Ya, jangan dinanti-nanti. Ya, mumpung ada kesempatan kita bertobat. Bertobat itu dua keadaan yang tidak akan diterima oleh Allah. Ketika nyawa kita sudah di kerongkongan dan ketika matahari sudah terbit dari barat, tidak lagi berlaku expired tobatnya. Ya, tidak diterima oleh Allah. Fir'aun, siapa tidak kenal Fir'aun? Ada yang tidak kenal Fir'aun? Ya, ya. Saya pernah di negeri Fir'aun 5 tahun, ya, di Mesir. Ya, Fir'aun itu sedurhaka orang. Setan kalah dengan Fir'aun. Ya, setan itu tidak pernah mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang paling tinggi. Tapi Fir'aun berani. Memang wis ngelamak betul Fir'aun ini. Ya. Akan tapi di akhir-akhir hayatnya ketika sudah ditenggelamkan di Laut Merah Fir'aun itu, ya, di hatinya itu mau bertaubat, mengakui bahwasanya Allah itu Tuhan satu-satunya. Ya, nah, kayaknya sudah adzan ya. Oh belum ya? Oh nah, baik. Ya, jadi begitu. Fir'aun ketika sudah ditenggelamkan oleh Allah dalam hatinya mau bertobat. Akan tapi nyawa sudah di kerongkongan, tidak berlaku lagi tobatnya Fir'aun, sehingga Fir'aun, ya, mati dalam keadaan kafir, bahkan sekafir-kafir orang. Dan akan tapi jasadnya Fir'aun itu utuh. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, jasad utuh itu
Ya, bukan berarti dia itu baik, bukan berarti ya. Nah, sekarang kan banyak yang menganggap itu bisa jadi itu baik, tapi ada juga yang tidak baik. Tidak dijadikan patokan orang itu baik atau tidak ketika jasadnya utuh. Ya, dilihat amalannya, yang dilihat itu amalannya, bukan ketika jasad dia utuh atau tidak. Lah buktinya Fir'aun utuh jasadnya. Apakah Fir'aun baik? Enggak. Fir'aun tidak baik. Akan tapi kenapa Fir'aun itu jasadnya kok utuh, diselamatkan oleh Allah, bahkan dimuseumkan. Ya, bapak-bapak kalau ke Mesir bisa kenalan sama Fir'aun. Fir'aun ini saya dari Indonesia. Ya, ada museumnya. Ya, yaitu di Kairo itu museumnya. Tidak jauh dulu dari tempat tinggal saya itu. Ya, museum masih utuh jasadnya. Ya, kenapa kok bisa diselamatkan jasad Fir'aun? Untuk ibrah, untuk pelajaran. Ini loh, dulu orang yang paling durhaka di dunia, saiki koyok ngene keadaane. Welek, gak iso apa-apa, gak iso obah. Jadi hikmahnya seperti itu. Apakah kita mau mengikuti jejak Fir'aun, durhaka kepada Allah? Akan gini juga nanti akibatnya. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tobat. Ya, sebelum matahari terbit dari barat. Ya, kalau sudah terbit dari barat itu adalah termasuk di antara tanda-tanda kiamat kubro, di antara tanda-tanda apa? Kiamat besar. Ya, oleh karena sekarang kita masih diberikan kesehatan, ya, belum ada tanda-tanda kiamat ini. Ayo kita tobat, ya, karena kematian itu kita tidak tahu jam berapa, kapan, harinya apa. Seandainya kita mati itu tahu, pasti kita sudah siap-siap. Ya, tapi tidak ada yang tahu. Ya, Allah mengatakan idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika sudah datang ajalnya tidak bisa dimajukan walaupun 1 menit, walaupun 1 detik tidak bisa. Mati. Tidak bisa juga diakhirkan. Bentar malaikat masih sholat dulu. Tidak bisa. Ya, sebentar. Masih mandi dulu. Tidak bisa. Mati. Ya. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun kamu bersembunyi di benteng yang sangat kokoh. Ya, misalnya kita buat terowongan besi tok, baja tok, ya, tidak ada yang bisa dimasuki apa-apa. Kemudian kita sembunyi situ untuk menghindari kematian, tidak bisa. Waktunya mati ya mati. Ya, itulah. Ya, sebelum itu terjadi, marilah ayo kita hapus dosa-dosa kita dengan taubat kepada Allah, ya, dengan memperbanyak kita, ya, bermunajat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin kita break dulu, ya, karena adzan sudah berkumandang. Marilah kita simak, kita dengarkan adzan bersama-sama, lalu kemudian nanti kita sholat, ya. Sholat dulu. Sholat. Oh, setelah adzan lanjut. Oh begitu ya, baik. Setelah adzan lanjut, baru itu kemudian nanti sholat diakhirkan insyaallah taala. Silahkan. Barakallah.
Nah, kita lanjutkan lagi ya, bahwasanya di antara amalan-amalan yang menggugurkan, menghapuskan dosa-dosa kita adalah taubat. Ya. Allah Subhanahu wa taala banyak ya berfirman di dalam beberapa ayatnya, di dalam surat Az-Zumar diantaranya, dan ini adalah ayat penghibur bagi kita. Ya, kita ini pendosa. Ayat ini penghibur bagi kita. Allah mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Wahai hamba-hambaku, lihat, Allah sayang dengan kita. Kita masih disebut dengan hamba Allah. Kita ini penuh dosa loh. Ya, kita ini hamba pendosa. Banyak dosa kita yang telah kita lakukan. Ya, kita durhaka kepada Allah. Akan tapi Allah masih menyeru kita. Allah memanggil kita sebagai hambanya. Qul ya ibadi alladzina asrafu, yang sudah melampaui batas. Ya, yaitu sudah berbuat dosa besar dan yang lain sebagainya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba ya jami'a. Allah itu mengampuni semua dosa. Tidak tanggung-tanggung, semua dosa Allah ampuni. Ya. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat yang lain, meskipun ya Allah tidak mengampuni dosa syirik itu jika tidak bertaubat. Akan tapi jika orang syirik terus bertaubat, Allah ampuni. Ya. Ketika orang berbuat syirik tapi dia mati dalam kesyirikan, maka itu yang tidak diampuni. Ya. Allah mengatakan, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik. Ya. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Di orang-orang yang berbuat syirik tidak akan Allah ampuni dan Allah haramkan baginya surga. Ketika surga diharamkan, di mana tempat tinggalnya? Kira-kira di mana? Kalau surga sudah tidak boleh lagi tinggal, di mana? Tidak ada tempat yang ketiga, adanya hanya surga dan neraka. Maka orang-orang yang berbuat syirik tempatnya di neraka. Ya, kemudian tidak akan mungkin bagi orang-orang yang zalim itu akan ada penolongnya, tidak ada mungkin, tidak akan mungkin itu terjadi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita jadikan ayat ini sebagai hiburan bagi kita pendosa. Ayo kita mengajak sama-sama, saya, antum semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, ya adik-adik semuanya, ya mas-masnya, mbak-mbaknya. Ayo kita bertobat kepada Allah. Kembali lagi kita ya ke jalan Allah. Rasanya sudah jauh sekali kita meninggalkan ajaran-ajaran Allah. Sudah jauh sekali kita melalaikan syariat-syariat Allah. Ayolah kita kembali lagi ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara amalan yang berikutnya masih berkaitan dengan taubat, yaitu istighfar. Ya. Nanti akan kita jelaskan apa perbedaan taubat dengan istighfar. Istighfar itu talabul maghfirah, memohon ampun. Ya. Kalau istighfar itu tidak mesti harus memenuhi syarat-syaratnya. Kalau taubat itu kan harus memenuhi tadi syarat-syaratnya. Ya. Pertama meninggalkan ya. Ini tadi ada yang kurang tadi. Meninggalkan kemaksiatan tersebut, syarat taubat. Kemudian menyesal kan, lalu berazam, bertekad tidak mau lagi ya untuk meninggalkan itu. Kemudian yang keempat, jika berkaitan dengan manusia, hak-hak manusia, maka harus minta maaf dan dikembalikan. Ya. Adapun istighfar tidak mesti dengan syarat-syarat itu. Bisa saja orang-orang yang beristighfar itu masih bermaksiat kepada Allah. Ya, yang sering kita jumpai itu, misalnya melihat hal-hal yang haram. Ya, misalnya kita main-main ke WPL, ya, oh banyak di situ setan-setannya, ya, yang membuka aurat misalnya, ya. Kita sambil beristighfar astagfirullahaladzim, tapi mata kita itu terus astagfirullahaladzim, ya. Itu tuh, ya. Jadi istighfar itu, ya, tidak mesti disertai dengan taubat gitu,
Ya, istighfar tidak mesti disertai dengan taubat. Bisa jadi ketika orang beristighfar dia bermaksiat kepada Allah. Ya. Akan tapi yang paling baik adalah ketika istighfar ya digabungkan dengan taubat. Ya, nah, inilah yang senantiasa dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullah wa tub alayya. Ya, saya beristighfar kepadamu, mohon ampun dan terimalah taubat saya. Ya, jadi istighfar digabung dengan taubat. Ya, jadi itu ya, paham perbedaannya istighfar dan taubat. Kalau taubat tuh harus ada syarat-syaratnya, terpenuhi syaratnya baru terima taubatnya. Kalau istighfar mohon ampun, ya tidak mesti melakukan syarat-syarat itu. Ya, tapi masih dia dianggap belum bertaubat gitu. Tapi dia memohon ampun kepada Allah. Ya, ini juga sama-sama penghapus dosa juga, penggugur dosa. Akan tapi kalau taubat itu kan lebih, ya. Jadi ibaratkan ya lebih perfectnya gitulah. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perbanyak istighfar. Ya, perbanyak istighfar. Dan istighfar bukan hanya bisa menggugurkan dosa ya. Bisa mendatangkan rezeki itu istighfar. Bisa mendatangkan apa? Rezeki. Ya. Di dalam surat Nuh kalau tidak salah ayat 10 sampai 13 Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya innahu kana ghaffara ya. Kemudian yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin ya wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka mohonlah ampun kalian kepada Rabb kalian. Ya. Mohon ampun kalian kepada Rabb kalian. Yaitu Nabi Nuh itu mohon ampun kepada Allah. Karena Allah itu Ghaffar, Maha mengampuni. Yursilis sama alaikum midrar. Buah dari kita istighfar adalah diturunkan hujan. Hujan itu bagian dari rezeki. Ya. Bukan hanya hujan. Kalau kita senantiasa beristighfar kepada Allah, maka akan diturunkan kepada kita rezeki-rezeki yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa yumditkum bi amwali wa banin. Ya. Akan dikasih kepada kalian itu harta-harta dan anak-anak. Ya, oleh karenanya ketika di antara amalan agar kita cepat punya anak itu banyak istighfar. Ya, banyak istighfar. Beristighfar terus kepada Allah, beristighfar. Akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta dan anak-anak. Kemudian akan dijanjikan kita ya berupa surga Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, jadi istighfar dan istighfar lafadznya singkat sekali. Ya, kita bisa hafal ya. Sehari-hari kita bisa bahkan setiap detik pun kita bisa melafalkannya astaghfirullah wa atubu ilaihi astaghfirullah ya astaghfirullah ya istighfar ya Allah ya. Kalau kita tidak ada aktivitas istighfar sudah ya, atau zikir-zikir yang lain sehingga 24 jam kita beribadah kepada Allah ya. Jadi ketika kita nganggur ya sambil HP-an ya, biasanya kita habis nganggur HP-an ya atau baca atau apa ya. Lisan kita tuh jangan lepas dari apa? Zikir. Sehingga aktivitas kita semua itu berpahala. Ya, enggak sia-sia waktu kita itu. Ah, ibu-ibu lagi masak, banyak istighfar ibu-ibu. Ya, banyak memohon ampun. Ya, dosa ibu-ibu itu banyak. Ya, apalagi kalau pagi biasanya habis belanja itu banyak dosanya. Ya, gunjing orang misalnya. Ya. Di antara dosa banyak yang dilakukan oleh ibu-ibu, perempuan-perempuan itu tidak bersyukur. Ya, tidak bersyukur. Oleh karena Nabi Muhammad SAW pernah diperlihatkan ketika Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Rasul SAW pernah diperlihatkan neraka. Kata Nabi Muhammad SAW, banyak penduduk neraka itu dari kalangan wanita.
Apa sebabnya wahai Rasul SAW? Karena mereka tidak bersyukur dengan pemberian suami. Ya, suaminya pulang ngomel. Ya, suaminya tidak pulang ngomel. Ya, suaminya telat ngomel, tidak telat ngomel. Ya, intinya serba salah. Laki-laki itu tidak pernah benar di hadapan wanita. Ketika wanita pun salah, laki-laki yang salah. Ya, itu kaidah ibu-ibu. Ya. Jadi itu. Oleh karena ibu-ibu ini disyariatkan banyak istighfar, banyak sedekah agar tidak masuk neraka. Ya. Dan harus banyak minta maaf sama suaminya. Harus lemah lembut sama suaminya. Ya. Ketika dikasih nafkah segini sama suaminya, oh matur suwun. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki lagi yang lancar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, didoakan. Jangan kok mek sakmene tah. Gak cukup gak itu beras iki. Ya Allah, ya. Suami ini sudah capek-capek pulang loh. Gak digaekno kopi, gak digaekno teh. Langsung di ya. Bapak-bapak insyaallah pengalaman lah, ya. Pengalaman. Kayak gitu ya. Kita pulang-pulang kerja banting tulang, apalagi yang kerjanya itu mungkin kerja kasar ya, dipanas-panas ya, tukang misalnya kan panas ya, capek, ya, subhanallah. Kemudian pulang mungkin cuma penghasilannya 20.000 sehari, ketika dikasihkan ke orang rumah ya, kasihkan istri, kemudian suaminya dibentak, pantaslah mereka menjadi banyak di neraka itu. Karena menyakiti hati suami itu dosa besar, ya, menyakiti hati suami itu dosa besar. Oleh karenanya ibu-ibu itu akan masak, manfaatkan istighfar, berzikir kepada Allah, ya. Ketika ngomong anak istighfar, anak lari-lari kita istighfar, ya, anak main-main kita istighfar aja terus, ya. Basahi lisan-lisan kita ini dengan zikir kepada Allah, ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, dua amalan ini, ya, termasuk diantara yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian yang ketiga yaitu amalan soleh. Ya, amalan soleh ini kan umum. Ya, setiap amalan soleh itu dapat menghapuskan dosa. Bapak-bapak duduk di masjid kayak gini, dosanya terhapuskan. Ya, bapak-bapak datang ke masjid, sholat berjamaah, dosanya dihapuskan oleh Allah. Ya. Ini banyak hadisnya. Nabi Muhammad SAW mengatakan as-salawatul khams, salat 5 waktu. Wal jumu'atu ilal jumu'ah, Jumat satu dengan Jumat yang berikutnya. Al umratu ilal umrah, umrah yang satu dengan umrah yang berikutnya. Mukaffiratun lima bainahunna idajtunibatil kabair, menghapuskan dosa-dosa antara sholat 5 waktu. Bapak itu sholat zuhur, ya, kemudian asar, itu dosa zuhur asar itu terhapus, ya. Kemudian begitu juga maghrib, isya. Lalu kemudian ketika Jumat satu dengan Jumat yang berikutnya, satu pekan, umroh yang satu dengan umroh yang berikutnya. Dalam riwayat yang lain Ramadan ila Ramadan, Ramadan yang satu ke Ramadan yang berikutnya. Mukaffiratun lima bainahunna, itu dapat menghapuskan dosa-dosa idajtunibatil kabair, kalau kita menjauhi, menghindari dosa-dosa besar. Ya. Karena para ulama mengatakan yang diampuni itu dosa-dosa kecil. Ya. Itu bisa menghapuskan dosa. Amalan soleh sekecil apapun bisa menghapuskan dosa. Maka jangan pernah meremehkan amalan-amalan saleh. Kita menolong orang, ya, kita menasihati orang, membantu orang, itu adalah amalan saleh luar biasa. Ya, kita menghilangkan gangguan di jalan, itu amalan saleh itu. Ya. Oleh karena Nabi mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'ah. Jangan kamu remehkan suatu amalan walaupun amalan itu kecil. Jangan remehkan. Bisa jadi kecil itu kita ikhlas dan di hadapan Allah itu besar. Ya, subhanallah.
Ya, jadi amalan soleh kita ya kita lakukan, taklim, ya semuanya dalam keseharian, ya itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terutama salat ya. Terutama salat ya. Ya. Oleh karenanya kita jaga salat. Ya, jangan pernah sekali-kali kita berani ya meninggalkan salat. Hanya mungkin demi pekerjaan, demi matu nang sawah, berani meninggalkan salat. Tak boleh. Ya. Bagaimanapun keadaan kita, salat. Tidak ada ceritanya salat itu hilang kewajibannya. Tidak ada. Ya, yang ada itu cuma keringanan. Ya, rukhsah. Ya, bagi musafir boleh mengkosor. Ya, yang 4 jadi 2. Boleh juga kemudian menjamak. Ya, kalau yang mengkosor itu hanya untuk musafir. Adapun yang mungkin hanya boleh jamak. Ya, misalnya dia sakit keras. Ya, tidak bisa lagi dia perbanyak gerak itu, melakukan banyak gerakan sehingga boleh dia jamak sholat. Meskipun dia tidak musafir, tapi tidak boleh kosor. Ya, yang 4 tetap 4. Ya, kemudian di antara keringannya nggak bisa berdiri. Ngapain? Duduk. Oh, sudah bisa lagi duduk. Berbaring. Nggak bisa lagi berbaring. Berisyarat. Tidak ada gugur kewajiban sholat itu tidak ada. Kecuali jika kita sudah mati atau kita sudah gila. Baru gugur itu. Ya. Berarti orang yang tidak sholat berarti apa? Antara 2. Kalau tidak gila ya mati. Walaupun jasadnya masih hidup. Ya. Itu harus kita katakan itu. Oleh karena kita harus ingatkan siapa saja yang terutama yang di bawah pengawasan kita. Ayo ibu-ibu, ayo misalnya kita ngajak tetangga sholat. Karena sholat itu amalan yang akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah sholatuhu in saluhat faqad aflaha faqad anjaha wa aflah. Amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah adalah sholatnya. Lihat sholatnya, jika bagus, lolos tes. Jika sholatnya, ya sholat maghrib ada dia sholat, isya gak ada, ya keturun, subuh kebabas, ya zuhur panas, asar kesoren, ya. Jadi sholatnya mek maghrib tok, wah hak lulus, ya, bahaya, ya. Jadi jangan pernah sekali-kali kita berani, ya, walaupun gaji kita besar, ya, kemudian kita digaji, lalu dilarang sama bos kita, gaji kita 100 juta sebulan, tapi dikatakan asal kamu tidak boleh sholat, kira-kira kita milih keluar kerja, ya, cari kerja lain walaupun gajinya tidak sebesar itu, atau kita tetap kerja dan tidak sholat? Gimana kira-kira itu? Ya. Ya itu kan, ya kalau boleh kayak gitu yo enak, ya. Kalau bisa di lobi gak apa-apa. Tapi kalau enggak, satu-satunya milih keluar, ya. Karena 100 juta itu kalau di dunia tidak ada harganya, ya. Kemudian nanti tidak akan berguna 100 juta itu di hadapan Allah kalau kita meninggalkan salat. Karena mati dalam keadaan kita meninggalkan salat. Al-ahdu bainana wa bainal kufri tarkus shalah. Ya, yaitu as-shalah. Al-ahdu bainana wa bainal kufri as-shalah. Faman tarakaha faqad kafara. Batas antara kita dengan orang kafir itu dah salat. Ya, barang siapa meninggalkan salat ya berarti podo ambek wong kafir gitu. Oleh karena kita pernah masuk ke pedalaman di Talang Mama. Ya, coba antum nanti cari di YouTube pedalaman Talang Mama. Ya, suku Talang Mama. Ya, ada jauh sana di Riau. Ya, itu dari tempat tinggal saya itu puluhan jam. Kita naik jalan darat, kemudian naik sampan kecil, perahu masuk ke dalam. Itu enggak ada sinyal, enggak ada apa-apa, enggak ada listrik. Hutan, tengah hutan. Tapi ada orang di situ. Namanya suku Talang Mama. Ya, itu baru-baru saja orang
orang-orang itu berpakaian, ya sudah mulai mengenal. Kita pernah masuk ke pedalaman sana, ya ingin mengantarkan dakwah tauhid, dakwah Islam agar mereka mengenal Allah. Ada beberapa yang sudah mu'alaf, ya. Akan tapi kita bingung. Kata orang sana, ya, yang membedakan antara orang yang Islam sama ndak Islam itu cuma satu, kata di sana, ndak makan babi. Ya, mereka juga ndak sholat. Kita bingung, saya bertanya-tanya, loh, kok bisa mu'alaf ndak sholat? Ya, itulah, ya, mereka juga kurang bimbingan, ya. Tidak ada yang membimbing di sana. Oleh karenanya antum harus bersyukur, banyak bersyukur. Ya, ketika sudah sekarang apalagi sudah dekat dengan masjid. Di sana mereka masjid jauh. Ya, mau ke masjid jauh sekali. Ya, oleh karena ayo kita bersyukur. Ya, sekarang kita fasilitas semuanya sudah dimudahkan. Ya, ada AC-nya apalagi masjidnya enak. Ya, bisa sambil tidur, enak. Sampai pengajian pun tidur. Ya, kan enak itu. Ya, kurang ngopo itu. Ya. Ya, kurang apa itu. Ya, jadi subhanallah. Ya, sudah di fasilitas sudah luar biasa, tinggal ayo kita mau ndak kita taat ya menuju Allah ini. Ya. Nah, sholat. Di antara amalan yang bisa menghapuskan dosa itu yang paling besar yaitu sholat itu. Ya. Nah, itulah mungkin yang bisa disampaikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin masih banyak lagi perincian-perinciannya ya yang sangat banyak lagi dalam hadis-hadis. Akan tapi itulah secara garis besar. Ya, 3 itu yang harus kita pegang. Ya, taubat, istighfar, amal soleh. Amal soleh ini banyak sekali. Setiap aktivitas yang itu taat kepada Allah itu menghapuskan dosa. Ya, itu menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, oleh karenanya jangan pernah kita meremehkan sekecil apapun amalan itu. Ya, jangan lihat amalan itu remeh atau ndaknya. Tidak ada amalan yang remeh itu. Semua amalan itu besar di sisi Allah. Ya, jika kita benar niatnya, ikhlas karena Allah, mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Semoga kemudian kegiatan-kegiatan di masjid ini ya kawan-kawan ya aktif terus ya, istiqamah ya, mengajak kepada kebaikan kaum muslimin ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ya, memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya mengumpulkan kita kembali. Ya, kalau tidak di dunia ya kita kumpul lagi nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, surga Firdaus, surga yang kita cita-citakan, yang kita impikan bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin apakah ada tanya jawab? Tidak ada ya? Kayaknya sudah paham semuanya ya, insyaallah taala ya. Enggak ada ya? Insyaallah. Nah, jadi kemudian sebelum saya tutup saya mau ralat sedikit ya. Ya, yang apa yang disampaikan tadi Pak moderator. Saya bukan ketua, cuma anggota. Cuma anggota PJM di Kairo ya. Jadi insyaallah lah ya kita sama-sama saling bahu membahu, tolong menolong, ta'awun di dalam dakwah. Ya, mengajak kepada tauhid ya, mengajak kepada sunnah ya, untuk senantiasa kita tinggikan kalimat Allah, kalimat tauhid di muka bumi ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf, tidak ada niatan kita untuk menyinggung siapapun ya. Fulan tidak ada, murni ini semuanya adalah saling menasihati di atas kebenaran, di atas ketakwaan. Kemudian kita harus bersabar. Ya, mungkin di antara kita belum ada yang menerima, akan tapi semoga ya suatu saat bisa menerima nasihat-nasihat yang disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kekuatan ya kepada kita sehingga kita bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.